Jadi seperti itu, kita harus aware yang nama sisi gelap. Kalau enggak, kita berdosa. Jadi yang diomongkan Jeffrey tadi ya memang realita. Kalau khususnya itu kasusnya homo, berarti ya dia melanggar Roma 1. Padahal Roma 1 itu isinya hukum ke-1. Kalau kamu menolak Yahuwah, maka kamu diserahkan kepada hawa nafsu sejenis. Itu rumus di Roma 1 itu begitu. Jadi kalau orang punya hawa nafsu kepada sejenisnya, itu berarti secara prinsip dia sedang, sudah, dan terus akan menolak Yahuwah sebagai Tuhan. Pelanggaran hukum 1. Makanya kayak kultus individu dulu pasti melanggar hukum pertama. Bagaimana kakak rohani bisa menjadi dewa? Tidak ada yang berani menyalahkan. Tapi puji Tuhan, seperti yang saya ceritakan di intro, di awal sebelum sesi ini, mulai ada gerakan-gerakan perbaikan tuh ada. Dan puji Tuhannya dalam kendali El Sadik. Gitu. Sudah jadi tim saya, gitu. Sudah banyak membantu. Dia sudah banyak membantu saya juga dalam dua keliling gitu ya. Ya seperti itu. Jadi taringnya El Sadik mulai tajam sekarang. Sudah tajam sejak dulu, sudah tajam, cuman mulai diakui sebagai tajam. Dulu tajam, cuman tidak diakui saja. Sekarang mulai banyak yang semakin mengakui. Karena berdampak, menggigit kemana-mana. Tidak mungkin orang dulu bisa membayangkan bahwa dalam kendali El Sadik, kendali saya. Aku dulu juga tidak, karena aku tidak akan masuk ya. Aku tidak akan masuk lagi untuk memperbaiki di dalam, tidak mungkin. Karena status saya sudah persona non grata, gitu. Tidak boleh. Gitu. Saya tidak boleh melayani dengan nama itu. Gitu. Tetapi ternyata Tuhan menggerakkan orang dalam itu ada banyak. Ada banyak orang yang pengen ada perubahan. Gitu. Supaya kebusukan-kebusukan, sisi gelapnya itu hilang. Dan ini ada di banyak golongan. Dulu di kami menemukan ya, tim ya. Tim kan ada yang dari navigasi, ketemu hal yang sama. Di gereja-gereja juga ada, di pemuritan lain juga ada seperti yang Jeffrey ceritakan. Di sinode-sinode juga ada, di STT juga ada, di lembaga pelayanan juga ada. Kan bayangkan, yayasan Kristen melakukan double counting, artinya dia berdusta. Yayasan Kristen visinya amanat agung tapi melanggar 10 hukum. Jadi kadang itu saya tuh heran gitu, kok sisi gelap pemuritan itu ada di mana-mana. Bahkan di intinya kekristenan, di gereja-gereja, di pendeta-pendeta, di STT, kok muncul gitu sisi-sisi gelap. Bahkan fatal sekali. Gitu. Pelanggaran 10 hukum itu fatal sekali. Penyembah ilah lain. Bahkan ketika saya ngomong nama Tuhan itu YHWH, saya ditolak oleh orang yang saat teduh tiap hari selama 365 kali setahun. Dia merasa 365 kali setahun dia bertemu Tuhannya. Tapi dia menolak bahwa Tuhannya bernama YHWH. Sing salah sopo, sing bodoh siapa? Kenapa ketika dia saat teduh selama 365 kali setahun itu tidak pernah satupun roh kudusnya, roh Yesusnya ngomong, hai nak, namaku adalah Yehuwa. Kok tidak ada roh kudusnya ini, yang katanya original asli ini, ngomong ke orang yang saat teduh ini tiap hari ini, hai nak, nama asliku bukan itu. Kok tidak ada? Kok roh Tuhanmu itu tidak memberimu pengetahuan di luar ilmumu? Buku-bukumu yang kamu baca tidak pernah menyebut nama suci, tidak pernah menyebut nama Ibrani, bahkan menolak. Tapi kenapa roh yang kepadanya kamu berelasi, bersekutu itu tidak menegurmu, tidak ngomong ke kamu? Gitu ya.
Kan aneh. Mengapa dia tidak memberitahumu? Padahal kamu tiap hari ketemu dia. Kan lucu, artinya kamu dan dia itu nggak sedekat itu. Walaupun kamu mengklaim kamu dekat dengan Tuhan, tiap hari ketemu. Tapi kalian tidak sedekat itu. Tuhanmu tidak memberitahu kesalahanmu. Kan lucu. Padahal itu kesalahan fatal. Pada akhirnya kamu beranggapan ketaatan memakai helm lebih tinggi daripada 10 hukum. Sampai ada wanita diperkosa gara-gara tidak mau diantar kalau tidak pakai helm. Dia milih pulang sendiri jalan kaki, terus jalan diperkosa orang. Gara-gara siapa? Gara-gara gurunya mengajarkan, kamu kalau nggak pakai helm berdosa. Se-ekstrim itu ketaatan palsu yang sisi gelap. Siapa yang berdosa? Gurunya yang berdosa. Perlu dihakimi. Perlu dipermalukan. Dia sudah mempermalukan Tuhan. Tuhannya orang Kristen membuat ada wanita diperkosa gara-gara doktrin helm. Bahkan dulu ada yang lucu. Jadi yang kasus para pendeta ini, yang menganggap, yang tadi saya bilang, kok tidak punya gelar teologi ngajarin anak-anak saya, remaja-remaja saya. Saya pernah jadi saksi gitu. Ini pendetanya tanya ke anak ini yang begitu fanatik ini. Kalau kamu dikejar rampok, terus kamu, ya namanya dikejar ya, terus kamu di lampu merah ada merah gitu. Jadi kamu akan tetap berhenti supaya taat. Iya Pak. Saya akan tetap bayar harga. Dirampok supaya saya taat kepada lampu merah. Saya sebagai pendengar terbahak-bahak dalam hati saya. Ini anak gobloknya minta ampun. Dicuci otaknya. Sampai dia keluar-keluar dengan bangga, dengan sombong bahwa kalau dia dikejar rampok dia dan ketemu lampu merah, dia akan memilih berhenti menaati lampu merah. Yang bodoh siapa? Gurunya. Yang berdosa siapa? Gurunya. Bagaimana dia mendidik seorang anak seperti ini? Bodoh sekali. Apakah di Alkitab ada aturan tidak boleh melanggar lampu merah? Tidak ada. Tapi itu seakan lebih tinggi dari 10 hukum. Menolak Tuhan adalah YHWH gitu ya. Tapi aturan helm, aturan lalu lintas begitu diagung-agungkan. Aturan saat teduh bahwa sekali bolong itu tidak boleh. Kalau kamu tiap hari sekali bolong saat teduh, tidak melakukan saat teduh dalam pagi hari ya. Hidup muridmu runtuh. Nah ini sisi gelap. Maka di El-Sadik saya tidak peduli dengan bentuk-bentuk seperti ini. Aku tidak peduli caramu berdoa. Tapi kalau kamu tidak mengikuti kurikulumku, sudah pasti berdosa gitu aja. Karena saat teduh itu tidak disiplin rohani, tidak menentukan kesalehanmu. Saya punya teman saat teduh tiap hari 365 kali setahun bertahun-tahun, malah akhirnya malah tiap minggu ngajari saat teduh. Nah, dia pemimpin PA ya, ngajari adik PA, ayo persekutuan, ayo nyanyi, ngajari jembatan keselamatan. Mualaf, pengajar Alkitab mualaf, kok bisa? Saya kenal ada ketua majelis yang saya kenal selama 10 tahun, rutin khotbah, jadi ketua Natal sekota, ketua Paskah sekota, tiap tahun jadi panitia Natal, Paskah dan lain-lain. Di level kota ya, bukan gereja, kota. Tapi mualaf. Dan dia rutin khotbah di gereja. Dan terus ngapain itu? 10 tahun kerohanian itu tidak original ini. Tapi disiplin. Kerohaniannya disiplin. Pengkhotbah. Ketua panitia Natal, ketua panitia Paskah. Yang salah siapa? Kok bisa orang-orang seperti itu khotbah itu memalukan gitu. Ada juga ketua pemuda mualaf. Ketua pemuda gereja mualaf.
Ada banyak. Bagaimana orang bisa pindah agama gitu. Kalau dia bukan aktivis, orang beranggapan wajar. Tapi kalau dia pengkhotbah, tiap minggu ngajari saat teduh, ayo nak hafal ayat, ayo dek kita persekutuan, terus pindah agama. Loh, berarti dia ngajakin adik-adiknya persekutuan itu dalam rangka apa? Oh, dia ternyata nggak percaya. Nah, ternyata bahasan sisi gelap pemurnian itu melimpah sekali, di mana-mana kok saya ketemu gitu. Banyak kerohanian yang KW gitu, tidak original. Setelah diselidiki, oh ada dosanya, ada 10 ada 10 hukum yang dilanggar salah satu. Dan pasti yang satu itu dilanggar, nomor satu. Pasti ada berhala di situ. Pemimpin rohani jadi berhala, pendeta jadi berhala, kerohanian jadi berhala. Jadi simbol-simbol kerohanian jadi berhala. Jadi orang bangga. Aku tuh loh, sudah saat itu 365 kali setahun, bangga. Tapi dia menyembah ilah lain tanpa sadar. Kok bisa gitu? Tiap hari itu, kan tiap hari saat teduh kan baca Alkitab. Kok baca Alkitab tiap hari tidak sadar bahwa dia itu menyembah berhala gitu. Dan orang bangga dengan kerohanian itu. Kan lucu aneh atau nggak logis ya? Kalau saya anggapnya nggak logis. Kalau kamu tiap hari beribadah, membaca Alkitab secara benar, kenapa Tuhanmu itu yang original tidak menasihati kamu? Enak, hidupmu berdosa, kamu ada berhalanya. Kok tidak ngomong begitu? Tiap hari ketemu pada. Tiap hari berdoa, tiap hari memuji menyembah Tuhan. Tiap hari saat teduh membaca Alkitab, bukan hanya membaca ya, menyelidiki, bahkan mereka bangga dengan istilah kami mendalami Alkitab, kami menyelidiki Alkitab, kami belajar teologi. Bahkan orang-orang STT begitu, produk-produk STT itu banyak yang ya bobrok lah, kualitas ajarnya bobrok. Bahkan ada dosen-dosen STT yang ajarnya belas bobrok. Bahkan yang protes mahasiswanya, jadi mahasiswanya protes, ini kok dosen saya ajarannya seperti ini. Bahkan orang yang dianggap jadi murid pun sadar, ini guru saya salah, saya sesat guru saya. Ada STT yang seperti itu. Saya diceritakan salah satu mahasiswa teologi, kok dosennya seperti ini. Saya cek apa ajaran. Iya sih, ramai emper. Tidak pantas jadi dosen. Makanya ini jadi sisi gelap yang aku sendiri nggak tahu solusinya apa. Tapi itu yang terjadi. Gitu. Dan ini nggak pernah dibahas di publik, nggak pernah diajarkan, nggak pernah di warning gitu. Harusnya hal seperti ini tuh diajarkan. Kita kalau beriman hindari. Gitu. Kita kalau memuridkan, mengembalakan, hindarilah sisi-sisi gelap. Tapi ternyata tidak, dan harus saya yang ngomong gitu. Harusnya itu pekerjaan namanya PhD ya, filosofi doktoral teologi, itu gunanya kan konseptor. Ini harusnya pekerjaan dokter ini. Harusnya bukan urusan saya. Harusnya nggak ada lagi L1 gitu. Kalau para profesor ini kerjanya bener, mereka filosofi doktoral, dokter filosofi. Sekarang harus sekolah filosofi L1 yang ngomong. Gelar mereka itu gunanya apa? Mereka itu konseptor harusnya. Kalau sarjana sih, saya nggak ada tuntutan ya. Tapi kalau sudah PhD, sudah level doktor, bahkan ada profesor teologi. Kemana profesor teologi? Kok nggak ada yang bahas legal ground? Kok nggak ada yang bahas metode pelepasan mencari legal ground? Kemana mereka? Sedunia belum ada. Levelnya dokter ini. Konseptor. Harusnya konseptor itu terutama masalah misi. Ini kan masalah misi. Kemana profesor-profesor dokter-dokter teologi yang bermisi?
mengkonsepkan konsep bermisi. Nah, kok saya belum nemu yang sedetail sejeli El Sadik. Harusnya bukan saya, ya ini kerjaan kalian para dokter-dokter ini, pintar-pintar punya gelar. Kalau saya ngomong kan siapa yang akan mendengarkan? Kalau kalian yang ngomong profesor kan akan mendengarkan. Makanya ini harus saya bahas ke publik kan supaya orang dengar. Karena para yang mulia-mulia, yang pintar-pintar ini nggak ada yang ngomong. Harusnya tugas mereka, bukan tugas saya. Bukan tugas El Sadik, bukan tugas ET yang orang edan tenan. Ya, jadi seperti orang gila ngomong gini kan. Harusnya kerjaan profesor yang gampang didengarkan. Jadi bahasan sisi gelap ini kadang jadi sejak awal El Sadik berdiri jadi pergumulan utama saya. Dan ternyata semakin saya belajar banyak semakin jelas. Iya benar sih, memang semakin terbukti gitu. Sisi-sisi gelap ini semakin terbukti. Ya itu ya materinya memang sesuai gagasan saya yang tidak terarah. Karena terlalu banyak bahasanya. Jadi kalau dibuat struktur itu aku jadi bingung. Ya, makanya apa? Mau dibahas dari sisi mana karena terlalu banyak. Segala sekte ada gitu. Tapi yang jelas itu ya, poinnya malam ini adalah kalau ada sisi gelap pasti ada pelanggaran 10 hukumnya. Pasti itu. Terutama 1, 2, 3. Jadi pasti ada berhalanya. Pasti ada okultismenya. Simpelnya begitu. Jadi kalau kamu lihat ada sisi-sisi gelap, pengajaran, pemuritan, penggembalaan, cara melayani, pasti ada dosanya. Ke 1, 2, 3 itu. Rata-rata begitu. Saya belum nemu yang bersih soalnya. Jadi kalau saya ketemu sisi gelap, pasti okultisme, pasti ada berhala, pasti ada penyembahan ilah lain. Wis, sejauh ini itu rumus ya bagi saya. Jadi kayak ada rumus matematik. Jadi kalau ada sisi gelap sama dengan ada berhala gitu. Ada berhala, nanti ada efek samping, pasti ada akibat. Itu apa? Sisi gelap pemuritan. Jadi bagi saya itu sama dengan. Makanya saya hati-hati sekali dengan berhala gitu. Kalau saya menjumpai diri saya punya sisi gelap, saya jelaskan. Ini versi saya, jadi kalian nggak harus mengikuti. Ini bentuk yang saya praktekkan. Ada bentuk-bentuk doa keliling terutama ya, yang sangat eksklusif untuk saya.